Hari ini saya akan memberikan materi baru, sambungan dari materi sistem bahan bakar bensin Kali ini pada bab prinsip pembentukan campuran motor bensin Itu campuran antara bensin dan udara. Tujuan dari pembelajaran kali ini setelah mempelajari topik ini diharapkan siswa mampu satu, menjelaskan fungsi dari sistem idle. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi sistem perpindahan. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi dari lubang udara untuk idle. Yang keempat, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari solenoid, mampu menjelaskan fungsi dari termostatik. Yang keenam, diharapkan mampu menjelaskan cara kerja sistem pemutus perlambatan atau emission control. Yang ketujuh, nanti diharapkan dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja dari sistem koreksi udara. Yang kedelapan, nanti dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja dari katup pengaya. 9, nanti diharapkan mampu menjelaskan cara kerja dan fungsi dari pompa percepatan. 10, nanti dapat menyebutkan macam-macam dari pompa percepatan. Yang 11, nanti dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem cuk. Yang ke-12 dapat menyebutkan macam-macam cuk. Sistem idle dan perpindahan. Sistem idle atau disebut dengan sistem stasioner, yaitu sistem pada karburator yang bekerja pada saat mesin pada putaran idle atau yang disebut dengan stasioner, di mana mesin dalam keadaan hidup tetapi tanpa ada beban atau katup gas pada posisi menutup. Sedangkan sistem perpindahan yaitu sistem pada karburator yang bekerja pada saat perpindahan antara dari sistem idle ke sistem utama. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di bawah. Sistem idle digunakan atau kegunaannya pada katup gas itu hampir tertutup, artinya tidak ditarik gasnya, namanya idle, putaran idle. Aliran udara pada venturi lambat karena lubangnya sangat kecil, sehingga pada nozzle utama tidak terjadi pengkabutan. Perbaikan dengan sistem idle sehingga motor dapat hidup karena ada sebagian udara yang masuk pada sistem idle, karena katup throttle-nya tidak tertutup dengan rapat. Pada motor disebut skep-nya itu tidak tertutup. Sistem perpindahan kegunaan pada katup terbuka sedikit ditarik, jadi gas ditarik atau diinjak pada mobil, pada motor ditarik atau mobil diinjak. Aliran udara pada venturi masih lambat sehingga pengkabutan kurang pada nozzle utama untuk mencegah campuran kurus
ya diperbaiki dengan sistem perpindahan. Mengapa saluran idel pada karburator harus turun, ya, dibuat melingkar naik dan dilengkapi jet udara pada ujung atas? Saluran tanpa jet udara ini, ya, tanpa jet udara seperti ini, ya, disap, maka dia akan mengalir secara terus menerus, ya, seperti kita ngetap bensin, ya. Bensin terus mengalir tanpa ada isapan, banjir, ya, artinya. Jadi kalau sudah pertama kita isap, maka dia dilepas, maka dia akan terus mengalir, ya, sampai bensinnya habis yang ada di tangki. Jika mesin hidup lalu dimatikan, maka bensin akan mengalir terus sampai bensin di dalam ruang pelampung habis, itu, ya. Jadi tidak ada yang mematikan dari sistem bensin. Saluran dengan jet udara ini, ya, berarti kalau ada jet udara otomatis dia setelah mesin hidup disap, ada waktu mesin mati, dia secara otomatis bensin akan berhenti. Aliran bensin dapat diatur, ya, pengalirannya dengan menambahkan jet udara. Fungsi tambahan pada jet udara: 1, ya, dengan penambahan udara pada saluran idel terjadi campuran awal, akibatnya campuran yang dibentuk pada ruang pencampur menjadi lebih merata atau homogen. Campuran ini pas, ya. Yang kedua, dia mengatur jet udara, ya, mempengaruhi perbandingan campuran. Jadi diameter diperbesar maka campuran menjadi lebih kurus. Bagaimana perbandingan campuran diatur pada saat idel? Ini. Bagaimana perbandingan campuran diatur pada saat perpindahan? Ini pada saat perpindahan, ya, aliran bensin pada saluran, ya, perpindahan dibatasi oleh diameter jet idel atau jet udara ini, bautnya ini. Jet udara lewat sini, dibatasi ini dan masuk ke sini, ya, itu selama putaran idel. Sistem idel, ya, dengan pengatur udara, ya, prinsip kerjanya, ya, perbandingan campuran idel diatur melalui jumlah udara yang bercampur dengan bensin pada sistem idel, ya. Sistem tambahan pada saluran idel, ya, katup solenoid yang utama. Masalah pada motor panas, ya, bila kunci kontak dimatikan off, ya, campuran dari saluran idel masih terisap sehingga bisa timbul pembakaran sendiri atau biasa disebut dengan overslang. Perbaikan, ya, dengan cara menutup saluran idel, yaitu dengan menggunakan katup solenoid.
Cara kerja katup solenoid ya, kunci kontak pada saat on ya katup solenoid terbuka, kunci kontak pada saat off katup solenoid tertutup. Ini ya, pada saat on ini terbuka, ini ketarik magnet ini seret, otomatis ini terbuka, saluran udara masuk sini. Pada saat solenoid off, kunci kontak off, ini lepas bekasnya ini ya, kemagnetannya nggak ada, lepas, otomatis jarum ini akan menutup saluran ini, set, tutup. Nah itu fungsi cara kerja dari katup solenoid. Atau termostatik atau termostatik ya, masalah jika karburator panas ya, bensin dalam ruang pelampung akan menguap ya, akibatnya campuran bertambah gaya ya pada ventilasi ya, karena bensin dalam ruang pelampung menguap dan uap tersebut masuk ke dalam karburator sehingga mesin akan cepat mati ya. Perbaikan karena karburator panas, maka katup termostatik kembali dan memberikan tambahan udara pada saluran masuk ya, intake manifold sesuai temperatur pada karburator ya. Kejadian tersebut terjadi jika kendaraan sedang berjalan ya, merayap atau pada waktu macet ya, dan temperatur udara di sekitar tinggi ya, atau bisa juga terjadi jika kendaraan parkir terlalu lama di tempat yang terbuka yang bertemperatur sekitarnya tinggi. Sistem pemutus perlambatan, jika mobil diperlambat dengan cara melepas gas ya, atau yang disebut dengan deselerasi ya, masih terjadi pengisapan bensin ya melalui sistem idle ya, itu pemborosan. Berarti pada waktu kita naik mobil wanter, gas kita lepas, otomatis akan terjadi deselerasi ya, penutupan katup throttle secara mendadak. Perbaikan yang memutus saluran idle pada saat terjadi perlambatan nah, pemakaian bensin menjadi lebih irit. Sistem idle up, masalah jika mobil dilengkapi dengan AC yang putaran idle turun bila AC dihidupkan ya, karena beban AC. Perbaikan untuk mencegah motor mati ya karena penggunaan AC ya, dengan cara katup gas dibuka sedikit dengan idle up ya, menggunakan sistem vakum ini ya. Jadi kalau kunci kontak on mesin hidup, AC di on kan, maka itu ada vakum yang otomatis akan menarik idle up. Cara kerja ya, jika AC dinyalakan ya, saklar on, maka katup pengatur terbuka ya, karena katup pengatur terbuka maka saluran vakum yang terhubung sehingga membran terisap oleh vakum ya, saluran masuk, maka batang penghubung membuka katup gas ya, lebih penyetelannya
Sistem udara dengan koreksi udara, ya, kecepatan rendah, aliran bensin terlalu sedikit, ya, berarti kalau rendah escape-nya tidak buka, ya, berarti rendah. Kecepatan tinggi, aliran bensin terlalu banyak, ya, campuran kaya, ya. Jadi kalau kecepatan tinggi, kalau mobil kita melaju dengan kecepatan tinggi itu akan menyebabkan bensin boros, ya. Kesimpulannya pada sistem utama sederhana campuran tidak tetap, ya, dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara. Jadi kecepatan udara sangat pengaruh. Jadi kalau banter saluran udaranya tinggi maka kecepatan tinggi, ya, bensin menjadi boros, tenaganya kan berkurang. Diagram aliran bensin, ya, utama sederhana, prinsipnya ini, ya, pada waktu udara naik, ya, ini terjadi pemborosan ini bensinnya. Kecepatan udara rendah A sampai B, ini kecepatan rendah, aliran bensin terlalu sedikit maka campurannya kaya, ini boros ini, ya. Kecepatan udara tinggi, ya, BC, aliran bensin terlalu besar maka campuran kaya, boros. Sistem cuk, ya, di cuk ini 1, 2, ya, dinding silinder temperatur dingin, ini pada waktu dingin. Nah, bagian bensin yang sulit menguap akan mengembun, ya, di bagian samping-sampingnya silinder, ya. Bagian bensin yang mudah menguap sedikit, ya, campuran kurus, motor sulit dihidupkan. Jadi kalau ini sulit dihidupkan. Yang kedua, ke dalam silinder dimasukkan bensin yang banyak, ini cuk, posisi di cuk, ini posisi tanpa ada cuk. Bagian bensin yang mudah menguap cukup, ya, campuran sesuai, yang motor mudah untuk dihidupkan. Sistem cuk biasa, ya, kegunaannya untuk memberikan bensin tambahan pada saat mesin pada posisi dingin sehingga motor mudah untuk dihidupkan. Ya, membuka katup gas sedikit lebih besar, ya, supaya motor dingin tidak mati pada saat putaran idle. Cara kerja cuk biasa, ya, pada waktu start dingin katup cuk ditutup, ya, vakum mencapai nozzle utama maka banyak bensin yang terisap karena udaranya tertutup. Kalau di cuk itu menghalangi udara, ya. Motor mulai hidup, ya, batang penghubung buka katup gas lebih besar maka putaran start dingin lebih tinggi daripada idle. Dua, motor hidup tetapi motor masih dingin, ya, kita cuk separuh, ya, batang penghubung atau membuka katup gas sedikit maka putaran motor sedikit lebih besar dari putaran idle, ya, putaran idle 1000 rpm. Hal tersebut mencegah motor mati karena banjir. Sistem cuk otomatis, ya, kegunaannya untuk mengganti sistem operasi cuk secara manual, ya, dengan sistem operasi otomatis agar tidak terjadi kekeliruan penggunaan oleh pengemudi. Ini tahap-tahapnya, ya, sistem cuk dari otomatis, ya, silahkan dibaca sendiri.
Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan. Fungsi dan konstruksi cuk otomatis ya, pengaturan cuk otomatis ya, fungsinya untuk mengatur posisi katup cuk secara otomatis sesuai temperatur dari motor dingin ya, katup cuk tertutup, terpanas katup cuk terbuka. Ini katup cuk diatur oleh pegas spiral. Nah, ini pegasnya ini. Pull-down cuk breaker ya, fungsinya untuk membuka katup cuk kedua sampai 4 mili pada saat motor baru dihidupkan ya, untuk mencegah campuran yang terlalu kaya. Ini konstruksinya membran yang diatur vakum ya sampai sap. Cara kerja sistem cuk otomatis saat start dingin ini ya. Ini katup cuk, ini katup cuk ini. Nah, ini bundernya katup cuk ini tengah. Gaya bekas spiral penetral menutup katup cuk ini, menutup nih, ketarik ini. Katup gas mulai konstruksi plat bertangga. Katup gas dibuka sedikit terhadap posisi idle untuk mendapatkan putaran start pada waktu dingin. Saat motor hidup dingin katup cuk terjadi vakum besar di bawah katup gas, maka torak pull-down terisap, maka Thomas menghubung poros katup cuk tertarik. Kita tarik. Nah, ini vakumnya diisap. Katup gas putar saat dingin diturunkan sedikit lebih rendah ya, setelah katup gas berkurang melalui plat tetangga. Saat motor pada mesin panas, pada suhu panas, katup cuk bekas bimetral semakin panas dan mengembang ya, katup cuk dibuka lebih besar lagi sampai membuka penuh ini. Nah, ini katup gas ya, plat bertangga berputar sampai posisi terendah ya, katup gas menutup ke posisi idle, putaran start dingin kerja lagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya untuk di like, diberikan komentar yang sesuai dengan isi konten ya, dan subscribe serta loncengnya dibunyikan supaya nanti kalau ada materi baru cepat tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.